akhir zaman, tuntutan terbesar dan senjata terbaik, benteng terkokoh kita hanyalah sabar. Kita telah dihijrahkan oleh Allah secara ciptaan tanpa bisa kita mengelak. Allah hijrahkan kita dari 1444 Hijriah ke 1445. Kita tidak bisa mengelak, tidak pandai, tidak mampu untuk menolak. Sebagaimana dulu Allah hijrahkan kita dari alam azali ke alam rahim. 9 bulan di alam rahim lebih kurang, Allah hijrahkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Paling 50, 60, 70, 80, 90 tahun Allah hijrahkan kita ke alam barzakh atau alam kubur. Terbentang waktunya sampai ditiup sangkakala 1, sangkakala 2, dan sangkakala 3. Setelah itu Allah hijrahkan kita ke alam fana. Adalah rentang waktu dari sangkakala 1, sangkakala 2, sangkakala 3, alam fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dari alam fana Allah hijrahkan kita ke alam yang di dalamnya ada ardul mahsyar, yang satu hari setara dengan 50.000 tahun. Setelah itu Allah hijrahkan kita sesuai dengan prestasi kita di dunia. Dan ini yang terakhir adalah hijrah qadariyah. Tergantung kepada apa yang kita buat. Allah hijrahkan kita hasil panenan prestasi buah daripada kerja keras kita di dunia. Apakah bekerja keras sesuai dengan keinginan nafsu, ataukah bekerja keras sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya? Panenannya nanti di akhirat. Allah hijrahkan kita imma ke surga, kekal di dalamnya selama-lamanya, atau imma ke neraka, dan na'udzubillah orang yang masuk neraka, na'udzubillah, thumma na'udzubillah minan nar. Ini adalah hijrah. Secara bahasa, hijrah adalah berpindah. Hijrah adalah meninggalkan. Secara bahasa, meninggalkan tempat, meninggalkan waktu. Dan ini adalah hijrah qadawiyah atau hijrah iradiyah Allah sepihak. Tidak ada pilihan kita kecuali hanya ridha, ikhlas. Kita jalani dari bayi menjadi kanak-kanak, dari kanak-kanak menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, berumah tangga, menjadi ayah, lalu menjadi nenek, menjadi kakek, kemudian menjadi almarhum. Ini adalah hijrah qadawi. Kita hanya ridha, ikhlas. Pilihan kita tidak ada kecuali hanya ridha, ikhlas. Tapi ada hijrah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan hijrah ini wajib disambut dengan niat, dengan azam, dengan keinginan sami'na wa ata'na, yaitu hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung adalah orang yang selalu menjaga dan senantiasa mensucikan jiwanya, hatinya, agar tidak dikotori oleh dosa. Orang yang menjaga hidupnya di atas keinginan Allah dan Rasulnya adalah seorang hijrah yang sejati. Surga hanya berhak dihuni, ditempati oleh orang-orang yang senantiasa mengawal hijrah ini. Tetap dia berada di jalan Allah dan dia tinggalkan apa-apa yang diingini oleh nafsunya. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang senantiasa mengontrol nafsunya, dia adakan dan dia letakkan nafsunya jadi tunggangan, berjalan di atas keinginan yang Allah inginkan, maka Allah jadikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi orang yang ditunggangi oleh nafsunya, orang yang diperbudak oleh nafsunya, dia mengikuti apa yang diinginkan nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahimlah tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Selamat datang tahun Hijriah 1445. Wahai para muhajir sejati, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah jihad. Jihad yang tidak pernah putus, yaitu jihad mengendalikan hawa nafsu. Dia hebat, dia kuat. Tidak sedikit orang-orang yang akhirnya terjerumus ke dalam neraka karena dia dikalahkan oleh nafsunya. Setan. Sudah kita tahu kemampuan setan hanya menggoda-goda. Kemampuan setan hanya merayu-rayu. Setan tidak bisa memaksa.
Syaitan tidak bisa membunuh kita kalau kita tidak mengikuti kemauannya, kecuali kalau Allah inginkan. Tetapi nafsu ini benar-benar lengket dengan kita seperti lengketnya daging dengan darah, seperti lengketnya daging dengan tulang, bagaikan tak bisa dipisahkan kecuali kematian. Dan nafsu ini binal, brutal, buta, dan membabi buta. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Yang namanya nafsu selalu ngajak yang jelek-jelek. Itu nafsu ngajaknya yang ammaratun bisu'. Ammarah sirah mubalaghah, bersangatan menekan, bersangatan mengajak, bersangatan mengendalikan agar orang yang punya badan mau melakukan apa yang dia mau. Dan semua nafsu menyuruhnya bukan pada yang baik-baik, nyuruhnya ke bisu'. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Tapi awas, kalau nafsu berhasil kita jinakkan, nafsu berhasil kita kuasakan, dia akan menjadi nafsu yang mengajak kita, yang mendampingi kita, yang memotivasi kita untuk nyaman di atas ketakwaan. Tahajud enak, nyaman. Ngejar salat berjamaah ke masjid enak, nyaman. Lewat berjamaahnya nangis, dia menyesal. Ini adalah nafsu yang telah berhasil dijinakkan, nafsu yang telah berhasil dikalahkan dan dikuasai. Hidup ini jihad. Untuk memenangkan jihad ini, kita harus punya azam yang kuat. Kita harus punya tekad yang kuat. Saya adalah tuan bagi diri saya sendiri. Rajanya adalah hati, wilayah kekuasaannya adalah tubuh, dan saya tidak ingin tubuh ini dikuasai oleh nafsu. Saya tidak mau hati saya malah menjadi tunggangan nafsu, tapi kebalikannya, hati harus menjadi raja bagi nafsu. Nafsu adalah penggerak, nafsu adalah motivator, tetapi nafsu ada dalam tunggangan hati. Hati yang berisi dengan ilmu, hati yang ada iman di dalamnya. Hati ini inginkan menempuh jalan fitrah. Hati ini ingin selalu di atas ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ibarat Allah yang kami muliakan, sepanjang hidup kita sampai kita mati, al hayatu sira'un mustamir, jihadun la yanqati'. Hidup ini adalah konflik yang berketerusan. Hidup ini adalah jihad yang berkesinambungan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, al hayatu jihadun wa juhdun, farahatul mu'min al mautu. Orang mukmin kalau mau ditanya kapan Anda istirahat, jawabannya sederhana, kematian adalah saatnya aku istirahat. Selagi masih hidup tidak ada istirahat. Al hayatu jihadun juhdun wa jihadun. Hidup ini selagi masih hidup adalah kelelahan, perjuangan, kalah mengalahkan. Dan inilah dia seorang muhajir sejati. Dia tetap berada di jalan yang Allah inginkan walaupun nafsunya menginginkan yang lain. Hadirin yang kami muliakan, yuk jadi diri sendiri. Yang dimaksud dengan jadi diri sendiri adalah bukan diri yang ditunggangi nafsu, tapi diri yang berjalan di atas keinginan sang penciptanya. Diri yang berhasil menunggangi nafsu, diri yang menjadi pemenang di atas nafsunya. Barakallahu fina wa fikum, hayyanallahu wa iyyakum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah bersabda, sejak saya diutus sampai akhir zaman, kalian semua menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase nubuah, Nabi langsung yang memimpin 23 tahun. Fase kedua adalah fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, fase khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan bin Ali. Pas 30 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fase ketiga, mulkan addan atau mulukan adudah. Ini berlangsung lama. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawi, dinasti Bani Abbasi dan dinasti Bani Uthmani. Selama 1227 tahun. Fase ketiga telah tutup dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Sejak itu kita masuk sampai hari ini fase keempat. Coba lihat terjadi hijrah yang tidak bisa kita tutup mata kita dari fakta. Hijrah dari masa emas kemudian masa gelap. Ini adalah masa gelapnya kita.
Islam tidak sedang berkuasa, Islam jadi mainan, Islam menjadi pecundang, Islam dan kaum muslimin benar-benar ditekan, ditindas, dizalimi di mana-mana. Negerinya, harta kekayaannya, kehormatannya dirampok, dirampas. Inilah masa kegelapan. Tugas kita pada masa ini hanyalah sabar. Makin bergerak waktu bukan makin tenang, keadaan bukan makin baik, tapi makin berat. Tugas kita hanya disuruh sabar. Sabarlah, bersabarlah, isbiru kata Rasulullah. Fa innahu la yati alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah. Yang kamu hadapi di masa-masa fitnah itu nanti, itu fase keempat adalah hari yang bergerak, waktu yang terus berjalan, bukan lebih ringan, bukan lebih enteng, tapi lebih berat daripada yang telah dilewati. Maka tugasnya adalah bersabarlah, bertahan, jangan sampai lari dari jalan Allah, jangan sampai runtuh dan menyerah sehingga mengikuti maksiat, sehingga kita akhirnya putus asa dan bunuh diri atau melakukan syirik kepada Allah. Bersabarlah. Inilah fase kita sekarang. Tetapi kabar baiknya, fase kelima kata Rasulullah, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Kabar baiknya ini, subuh tadi kita telah melakukan sedikit banyaknya motivasi tentang kebangkitan Islam di akhir zaman. Dan ini insya Allah Ta'ala di masa kita, insya Allah Ta'ala pemainnya kita, insya Allah yang menyaksikan dan menikmati kita. Dengan kita atau tanpa kita, kemenangan tetap Allah hadiahkan untuk umat Islam di akhir zaman. Tapi yang bermain, yang ikut menjadi pejuangnya, dia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Dan yang berpangku tangan, yang sembunyi, yang tiarap, yang tidak mau ikut, Allah tetap akan menangkan Islam tanpa dia. Dan Allah akan gerakkan orang lain yang mau menyambutnya dan bergerak, maka dialah mendapatkan kemuliaan dan keagungan itu. Jadilah kita orang-orang yang bergerak, jadilah kita orang-orang yang berbuat. Karena sedikit kita buat, Allah tetap menangkan. Banyak kita buat, Allah tetap menangkan. Yang tak baik, yang tidak berbuat. Yang tidak baik adalah orang yang diam berpangku tangan dan sepele saja melihat masa depan, remeh saja dia melihat. Maka orang yang bergerak sendiri, amalannya apa tidak diterima? Diterima, tetapi minim dan rawan diganggu syaitan. Tapi orang yang bergerak bersama-sama dalam jamaah, dalam kekompakan, ada komandan yang dipatuhinya, ada rambu-rambu yang diikutinya, orang ini mendapatkan nilai jamaah. Kalau dia bergerak di fase fitnah ini, di fase keempat, nilai perjuangannya, nilai pahalanya 50 kali lipat pahalanya sahabat. Dan ini bukan hanya pahala perjuangan saja, termasuk pahala ibadah-ibadahnya. Sahabat duha, dia duha, duhanya dia, pahalanya di sisi Allah, duhanya 50 kali lipat duhanya para sahabat. Masya Allah. Sahabat tahajud, dia tahajud, sementara dia termasuk orang yang bergerak dan berjuang di akhir zaman dengan sabar. Maka nilai tahajudnya 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Yang diperintahkan Allah hanyalah bersabarlah kamu, bersabarlah. Wahai anak-anakku, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah dimanapun berada, kami himbau dalam di atas mimbar ini pada hari Jumat pertama 1445 Hijriah, bersabarlah, bersabarlah. Tidak sedikit muslimah yang bertumbangan, ikut jahiliyah karena handphone, ikut jahiliyah karena panggilan-panggilan gelap. Wanita-wanita kita dari usia SD sudah mulai membuka open booking lah, yang cabai-cabai yang sudah menjual dirinya, anak-anak kecil yang sudah mengerti dengan masalah urusan seks dan melakukannya. Kehancuran moral dan sebagainya terjadi karena tidak bersabar. Kalau seandainya bertahan saja di pondok-pondok pesantren sampai dia menyelesaikan kelas 6-nya, lalu dia lanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang ini. Karena ke depan, masa depan sudah terjamin untuk kita. Masa depan kemenangan Islam di dunia dan masa depan akhirat serta pahala yang berlipat kali ganda yang Allah siapkan. Hanya dibutuhkan saja bersabar, jangan tidak bersabar. Di pondok pesantren bersabarlah. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah, bersabarlah. Disuruh diperintah oleh guru, bersabarlah menjalankannya. Bersabarlah ketika dilarang. Kita pengen banget makan Indomie umpamanya, ingin sekali makan Supermie, Popmie dan sebagainya. Bersabar karena itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita bersabar. Selagi tidak ada pilihan yang baik, saya tidak akan mengkonsumsi ini, toh saya tidak akan mati dengannya. Bersabar. Apalagi yang jelas-jelas haram. Oleh karena itu bersabar pada akhir zaman adalah pilihan yang benar untuk orang-orang yang dalam proses hijrah. Hijrah di akhir zaman butuh pembuktian, butuh kesabaran. Ayo para muhajirin, ayo para muhajirat dimanapun berada. Akhir zaman tuntutan terbesar dan senjata terbaik, benteng terkokoh kita hanyalah sabar. Isbiru, isbiru, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun